Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke week 4 di mana akan membahas materi mengenai penentuan pengukuran dalam DOE atau dalam Design of Experiment, khususnya dalam konteks perancangan produk dan ergonomi. Topik ini akan menjadi penting karena dalam sebuah eksperimen, keberhasilan analisis itu sangat bergantung pada bagaimana teman-teman menentukan dan melakukan pengukuran terhadap variabel yang teman-teman akan teliti. Kesalahan dalam memilih metode pengukuran itu dapat berdampak langsung terhadap validitas dan reliabilitas hasil eksperimen teman-teman. Oleh karena itu, di awal penting untuk menentukan variabel apa yang akan teman-teman teliti di eksperimen teman-teman. Dan melalui materi pada hari ini, kita akan membahas bagaimana pengukurannya itu ditentukan, jenis-jenis pengukuran apa saja yang bisa dipakai, serta bagaimana penerapannya dalam studi ergonomi dan juga desain produk. Dengan demikian, harapannya setelah teman-teman mendapatkan materi ini, teman-teman bisa memahami bagaimana merancang eksperimen yang tidak hanya tepat secara metodologis, tetapi juga menghasilkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu. Aktivitas di kelas ini nanti selama materi ini, di sela-selanya akan ada soal kuis yang perlu teman-teman kerjakan sebagai syarat untuk kehadiran pada hari ini. Silakan kerjakan pada kertas yang tersedia, lalu dokumentasikan dan kumpulkan file LMS. Sudah ada assignment, tempat assignment yang bisa teman-teman upload di sana. Pastikan dokumennya dalam bentuk PDF. Kemudian pada bagian ini saya akan jelaskan gimana performance atau kinerja yang menjadi fokus dalam penelitian atau pembahasan ini, yaitu secara umum pengukuran performance itu dapat dibagi menjadi dua nantinya, yaitu secara objektif dan juga secara subjektif. Kalau secara objektif berarti pengukuran didasarkan pada aspek fisiologis. Kalau masih ingat dulu di PSKE, sempat dijelaskan tentang pengukuran secara fisiologis, yaitu artinya data yang diperoleh itu bersifat kuantitatif. Data kuantitatif berarti nanti datanya berupa angka dan dapat diukur secara langsung menggunakan instrumen atau sensor tertentu. Jadi ada alat yang bisa dipakai untuk mengukur data kuantitatif tersebut. Contohnya bisa heart rate, detak jantung, bisa juga tingkat kelelahan, mungkin dari eye blinking atau dari respon gelombang di dalam tubuh, bisa muscle activity ataupun mungkin gelombang otak. Selain itu juga respon tubuh atau parameter biologis lainnya yang bisa diukur menggunakan instrumen atau sensor tertentu. Nah, pendekatan ini memberikan hasil yang lebih objektif karena minim dipengaruhi oleh bias individu, minim dipengaruhi oleh feeling. Karena biasanya pengukurannya langsung disematkan ke tubuh respondennya. Yang kedua ada namanya subjective measurement. Lawannya dari objektif yaitu pengukuran yang didasarkan pada persepsi partisipan, lebih ke feeling dari partisipannya. Setelah melakukan eksperimen, setelah didapat paparan tertentu, feelingnya gimana? Kalau kemarin saat kita coba eksperimen, subjective measurement-nya contohnya apa? Ketika teman-teman ngerjain beberapa kuesioner, ada kuesioner NASA TLX, ada kuesioner VRSQ, ada kuesioner UAQ. Jadi dari kuesioner-kuesioner itu didapatkan cara pengukuran subjective measurement-nya. Dalam hal ini dapat diperoleh melalui penilaian individu, misalnya pakai kuesioner kayak yang kita lakukan sebelumnya, skala Likert atau wawancara. Asimpel tanya gimana feeling-nya setelah dipapar dengan eksperimen ini, apakah merasa capek atau merasa pusing dan lain-lain. Dan pendekatan ini penting untuk dipakai. Kenapa? Karena dapat menangkap pengalaman, kenyamanan, ataupun
persepsi pengguna yang nggak bisa langsung di-cover dari pengukuran secara fisiologis. Jadi feeling itu kadang nggak ditangkap oleh alat atau oleh sensor. Nah, bagaimana cara menangkap feeling itu melalui subjective measurement? Kan biasanya kalau kita mengukur heart rate, kita nggak bisa dapat tuh feeling orangnya apakah dia merasa lelah atau dia merasa biasa aja, itu tidak didapatkan dari alat tersebut. Maka kita menggunakan subjective measurement untuk mendapatkan feeling itu. Nah, dengan mengkombinasikan kedua metode ini, kita bisa memperoleh gambaran performance yang lebih komprehensif. Jadi dari segi fisiologis kita dapat, dari segi subjektifnya, dari segi feelingnya kita bisa mendapatkan juga, atau dari segi pengalaman subjektif penggunanya. Masuk ke bagian pengantar, saya akan menjelaskan dasar dalam penentuan pengukuran pada penelitian ini. Pertama, penentuan pengukuran itu harus mengacu pada variabel dependen yang dipilih. Artinya apa? Apa yang ingin kita ukur akan sangat menentukan bagaimana metode pengukuran yang dilakukan. Apakah mau mengukur akurasi, apakah mau mengukur tingkat error, atau mau mengukur waktu pengerjaan, dan lain-lain. Pengukuran yang dipilih atau metode pengukuran yang dipilih akan menentukan alat atau aparatus apa yang perlu digunakan dalam eksperimen. Misal kalau mau menentukan waktu penyelesaian suatu paparan, maka kita butuh stopwatch untuk mengukurnya gitu. Misal jika mau mengukur aspek fisiologis heart rate, maka kita butuh sensor untuk bisa mengukur heart rate di responden tersebut atau perangkat khusus. Dan tidak hanya itu, metode pengukuran juga memengaruhi perlakuan terhadap partisipan. Seperti mungkin prosedur eksperimennya bagaimana, durasinya, ataupun interaksi yang terjadi selama pengambilan data. Dalam konteks penelitian ergonomi dan perancangan produk, teknik pengukuran itu sendiri bisa dibagi menjadi tiga. Ada pengukuran performansi, berarti berbasis data fisiologis atau pengukuran langsung, pengukuran subjektif, dan objektif. Kalau objektif berarti berbasis pada data fisiologis atau pengukuran langsung, subjektif berdasarkan feeling atau didasarkan terhadap persepsi atau pengalaman partisipan. Dan ketiga pendekatan ini akan kita pakai untuk saling melengkapi, untuk apa? Memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitiannya nanti. Jadi beberapa penelitian kalau mau yang komprehensif biasanya tidak hanya memakai salah satu pengukuran saja, tapi menggunakan keduanya pengukuran atau ketiganya, pengukuran performansi, objektif dan subjektif, kemudian ketiganya digabung dalam satu penelitian itu agar penelitian menjadi lebih komprehensif. Kalau pengukuran performansi itu dilakukan dengan evaluasi kinerja individu dalam menyelesaikan suatu tugas. Pengukuran ini bisa dilakukan baik pada aktivitas utama, primary task, atau aktivitas tambahannya, secondary task. Perbedaan pentingnya adalah kalau secondary task dia digunakan untuk mengukur sisa kapasitas kognitif atau fisik operatornya. Jadi setelah mereka nyelesain primary task, kita bisa pakai pendekatan ini untuk melihat mungkin beban kerja atau workload yang diderita oleh respondennya. Adapun beberapa indikator umum yang biasanya digunakan dalam pengukuran performansi itu ada yang pertama tentang kecepatan atau waktu respon, serta ketahanan dalam menyelesaikan tugas, dan bisa juga kita mengukur akurasi atau tingkat kesalahan yang biasanya diukur dari kalau misal kemarin ada eksperimen mengetik, akurasinya seberapa kata yang bisa terketik, berapa persen, kemudian ada nggak kesalahannya salah ketik, kemudian atau dilakukan penghapusan dan lain-lain, itu termasuk dalam pengukuran performansi. Sedangkan eh, kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan pengukuran performansi,
itu bisa dilakukan sebagai primary task seperti yang disampaikan sebelumnya, maka pengukuran dilakukan selama perlakuan eksperimen berlangsung. Kayak misal kemarin mengukur waktu penyelesaian ketika menggunakan VR dan ketika tidak menggunakan VR itu termasuk ke primary task. Sedangkan jika sebagai secondary task, dalam banyak penelitian pengukurannya dilakukan setelah primary task selesai untuk melihat dampak dari beban kerja sebelumnya. Misal, kemarin teman-teman sudah mengerjakan menata tulang di lembar kertas. Nah, secondary task yang bisa diukur adalah saya bisa ngecek apakah tulang yang teman-teman susun itu ada errornya atau tidak. Maksudnya error itu apa? Berarti ada kesalahan penyusunan atau tidak. Nah, itu dilakukannya setelah teman-teman selesai melakukan eh, penyusunan tulang tadi gitu. Dengan pendekatan ini kita dapat memahami tidak hanya hasil kerja, tapi juga bagaimana kapasitas dan keterbatasan operator dalam menjalankan tugas. Untuk lebih memahami hal tersebut, teman-teman bisa kerjakan soal satu ini. Silakan scan barcode ini dan baca paper tentang analysis of drowsiness with Carol Linska. Bla bla bla, nanti di situ dia akan jelaskan indikator performansi apa yang dia gunakan dalam eksperimen tersebut serta apakah pengukuran performansinya itu primary task atau secondary task dan jelaskan alasannya. Jadi teman-teman harus baca paper ini. Kemudian paper yang kedua, silakan juga baca di link berikut. Tentukan indikator performansi apa yang digunakan serta sebagai apakah pengukuran performansinya dan berikan alasannya. Lanjut ke pengukuran objektif. Pengukuran ini metode yang didasarkan pada parameter fisiologis seseorang, sehingga data yang dihasilkan bersifat kuantitatif dan relatif lebih bebas dari bias persepsi. Karena kita nggak tanya feeling orang tersebut, feeling responden tersebut, tapi based on hasil dari aparatus atau sensor yang dipakai. Metode ini menjadi sangat penting terutama ketika pengukuran subjektif maupun performansi tidak cukup sensitif untuk deteksi perubahan atau efek dari perlakuan yang diberikan dalam eksperimen. Namun dalam melakukan pengukuran fisiologis ada hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kondisi baseline-nya yang biasanya diperoleh atau diukur pada waktu istirahat. Jadi, kalaupun kita pakai aparatus ataupun sensor, kita harus nentuin threshold baseline-nya kayak misal heart rate kalau dalam kondisi istirahat itu berapa atau gelombang otak ketika saat istirahat berapa, muscle activity ketika istirahat berapa. Nah, itu yang akan jadi baseline atau threshold kita. Ketika melebihi batas itu berarti ada aktivitas yang berlangsung, berarti ada tingkat kelelahan yang terjadi. Baseline ini akan jadi nilai dasar yang biasanya diambil saat kondisi istirahat dan dipakai sebagai acuan perbandingan terhadap kondisi saat eksperimen berlangsung. Nah, selanjutnya indikator yang digunakan dalam pengukuran objektif akan sangat bergantung pada aspek fisiologis yang ingin dianalisis. Misal apakah detak jantung, muscle activity, atau respon tubuh lainnya. Kalau dari segi waktu pelaksanaan, pengukuran fisiologis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu secara real time, berarti selama proses eksperimen berlangsung, atau hanya pada waktu tertentu saja. Misal, heart rate diukur sebelum eksperimen, heart rate diukur sebelum responden pakai treadmill, kemudian heart rate diukur sesudah responden menggunakan treadmill. Itu pada waktu tertentu. Dan pendekatan ini pengukuran objektif harapannya mampu memberikan gambaran yang lebih akurat terkait respons tubuh terhadap suatu perlakuan. Kemudian pada slide ini teman-teman dikasih beberapa pengukuran yang bisa dilakukan secara objektif, baik itu di bidang ergonomik ataupun di perancangan produk. Kalau di bidang ergonomik, commonly bisa pakai
heart rate dan heart rate variability bisa digunakan untuk mengukur beban kerja dan tingkat stres. Pakai EEG untuk mengukur gelombang otak, elektroensefalografi untuk analisis aktivitas gelombang otak, terutamanya terkait apakah teman-teman responden ada menggunakan fokusnya atau konsentrasinya selama eksperimen, atau ada beban kognitif atau tidak yang terlibat di dalamnya. Kemudian e-tracker untuk melihat pola perhatian visual dan distribusi fokus pengguna. Jadi dari e-tracker ini kita bisa nge-track EEG-nya, jadi responden itu ngelihatnya ke banyak daerah sebelah mana, kemudian proses penglihatannya berpindahnya seperti apa dan lain-lain itu bisa diukur. Kemudian ada juga pengukuran electrodermal activity yang berkaitan dengan respon emosional atau tingkat arousal. Kemudian ada respiratory measurement, melihat pola pernafasan yang juga berhubungan dengan kondisi fisiologis. Ini sebenarnya teman-teman udah pernah mengalami untuk beberapa pengukuran di mata kuliah PSKE. Kemudian dalam penelitian bidang perancangan produk, teman-teman bisa menggunakan pengukuran postur kerja, bisa evaluasi rebarula, bisa heart rate juga, e-tracker juga, biomekanik, mungkin analisis gaya, gerakan, dan beban tubuh, dan juga elektromiografi, EMG, muscle activity, itu juga bisa teman-teman pakai dalam perancangan produk. Jadi misal kalau produknya tingginya segini, apakah aktivitas muscle-nya ketika menggunakan tinggi atau tidak. Dan dari sini juga bisa dilihat bahwa pemilihan indikator pengukuran objektif itu sangat bergantung pada tujuan penelitiannya. Teman-teman apa tujuannya dan aspek yang ingin dianalisis, baik itu aspek fisiologis, kognitif, maupun biomekanik. Ini pengukuran heart rate dan heart rate variability. Saya rasa teman-teman udah familiar dengan ini. Merupakan ukuran jumlah denyut jantung per menit kalau heart rate, atau biasa disebut beats per minute. Dalam kondisi normal ini ada di range 60-100. Semakin tinggi heart rate, maka semakin tinggi beban kerja atau aktivitas yang dilakukan. Dari sisi pengukuran heart rate biasanya relatif mudah diperoleh. Teman-teman bisa pakai A Simple Smartwatch. Kemudian bisa juga pakai pulse oximeter kalau ingin lebih valid. Kemudian kalau heart rate variability itu sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan heart rate saja. HRV ini lebih kompleks, kenapa? Karena mengukur variasi waktu antar denyut jantung, bukan jumlah denyutnya. Jadi analisis HRV ini biasanya menggunakan metode kayak Power Spectral Density atau PSD melalui Fast Fourier Transform. Jadi salah satu indikator pentingnya mungkin frekuensinya harus sedang, yaitu sekitar 0,07 sampai 0,14 Hz. Biasanya ada proses olah datanya terlebih dahulu kalau di heart rate variability. Beda dengan heart rate aja, bahwa kalau di heart rate itu kan semakin tinggi heart rate-nya, maka semakin tinggi beban kerjanya atau aktivitas yang dilakukan. Tapi kalau di heart rate variability, semakin menurun nilai frekuensi tertentu, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan beban kerja itu terjadi atau stres fisiologis terjadi. Untuk HRV bisa pakai polar ya, jadi bisa dipasang di tangan ataupun di dada. Secara umum kesimpulannya bahwa kalau heart rate gambarin langsung terhadap intensitas aktivitasnya, kalau HRV dia lebih ke insight yang lebih dalam terkait regulasi sistem saraf otonom dan tingkat stresnya. Silakan teman-teman pilih mana yang kira-kira sesuai dengan eksperimen yang akan teman-teman lakukan. Kalau EEG, dia akan menghitung atau mengukur gelombang otak. Jadi nanti akan dipasang di beberapa titik di kepala.
sudah ada ketentuan titik mana yang harus dipasang. Misal kalau mau ngukur tentang konsentrasi harus dipasang di titik sebelah mana dan lain-lain itu sudah ada aturannya. Jadi tinggal disesuaikan teman-teman mau ngukurnya terkait apa di bagian otak gitu. Nah, data EEG ini akan sangat sering dipakai untuk menganalisis pendekatan domain frekuensi, terutama lihat kondisi kognitif seseorang secara real time. Secara umum ada 5 gelombang. Yang paling jadi threshold adalah ketika dia sudah di gelombang alpha, berarti dia sudah ada penurunan kewaspadaan dan dapat dijadikan indikator bahwasanya ada beban kerja mental di situ. Jadi ketika sudah beraktivitas, sudah dipasang EEG-nya, kemudian kita lihat gelombangnya, oh kalau sudah sampai di 7,5 sampai dengan 13 Hz berarti udah ada indikasi bahwasanya ada beban kerja mental yang dialami oleh responden. Apalagi kalau sudah gelombang beta sampai gelombang gamma ya. Dengan analisis ini harapannya apa? Distribusi gelombang-gelombang ini dapat identifikasi kondisi mental dari responden kita atau tingkat perhatian serta beban kerja kognitif yang dipapar terhadap individu ketika melakukan eksperimen atau tugas tersebut. Ini contohnya. Kebetulan di lab APK juga sudah ada EEG, jadi kalau teman-teman tertarik mau pakai EEG silakan. Kemudian pengukuran menggunakan eye tracker. Walaupun ini sudah pernah dibahas di kelas PSKE, biasanya digunakan untuk mengukur pergerakan mata secara real time, bisa dapat nilai e-gaze-nya, bisa tahu apakah matanya itu fix atau sakit, kemudian bisa tahu juga perhatian visual seseorang apakah fokus di satu titik atau berpindah-pindah, bisa dapat heat map-nya juga, banyak hal yang bisa didapat dari eye tracker termasuk koordinat dari mata dan biasanya dipakai untuk analisis beban kerja khususnya beban kognitif serta evaluasi interface atau antarmuka produk. UI UX biasanya bisa pakai eye tracker. Jadi kalau teman-teman mau mendesain, merancang website, mungkin bisa menggunakan eye tracker sebagai alat ukur objektifnya. Pertama, dari eye tracker ini bisa mengukur eye movement, jadi bisa tahu kebanyakan pergerakan mata itu ke arah mana. Kalau misal kita tahu kebanyakan mata itu pergerakannya diawali dari kiri ke kanan, maka silakan kalau mau desain website, hal-hal penting itu ditaruh di sebelah kiri terlebih dahulu. Kalau misal mata itu bergeraknya dari atas ke bawah, maka jangan taruh hal-hal penting di bawah. Taruh hal-hal penting berarti di kiri atas. Seperti itu untuk merancang, menganalisis ataupun mengevaluasi interface suatu website. Kemudian dia juga bisa untuk mengukur kedipan mata. Kedipan mata eye blinking ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan atau beban kerja. Umumnya ketika penurunan jumlah kedipan mengindikasikan bahwa seseorang tersebut sudah mengalami kelelahan atau peningkatan beban kerja. Asimpel kalau misal kayak teman-teman di kelas sudah ngantuk, terus kedipan matanya semakin sedikit, ya itu salah satu cara untuk mengukur tingkat kelelahan seseorang juga. Kemudian perubahan diameter pupil, banyak penelitian menggunakan indikator ini untuk mengukur beban kerja. Semakin besar pupilnya pada mata, maka akan mengindikasikan bahwasanya beban kerjanya semakin meningkat. Nah, dari eye tracker itu nanti kita bisa mengukur diameter mata ketika uh, secara real time, ketika momen ini berapa, ketika momen uh, dikasih paparan tugas ini seperti apa gitu. Jadi kita bisa tahu ketika eksperimennya ini, oh ternyata pupilnya besar, oh berarti dia ketika eksperimen tersebut beban kerjanya meningkat gitu. Nah, dengan kombinasi indikator-indikator ini, maka e-tracker itu bisa kasih insight buat teman-teman untuk
perhatian visual untuk tingkat kelelahan dan juga beban kerja pengguna dalam interaksi terhadap suatu sistem ataupun produk ataupun dalam eksperimen teman-teman. Lanjut ada pengukuran electrodermal activity atau GSR ya, galvanic skin response. Jadi semakin kita berkeringat, semakin kita banyak mengeluarkan keringat, mengindikasikan bahwasanya ada respon terhadap emosi, stres, dan beban kerja. Nah, ini bisa diukur dengan galvanic skin response. Kayak misal dari GSR ini kita bisa ukur hambatan listrik pada kulit, kemudian kemampuan kulit untuk menghantarkan listrik atau skin conductance. Jadi secara umum ketika orang ngalamin tingkat stres yang tinggi atau beban kerja yang tinggi, maka kelenjar keringatnya akan meningkat sehingga skin resistance-nya itu menurun dan skin conductance-nya akan meningkat. Oleh karena itu, electrodermal activity ini sering digunakan untuk mengukur respons emosional dan tingkat arousal secara objektif. Jadi berdasarkan kulitnya dari respondennya, apakah dia berkeringat atau tingkat keringatnya meningkat atau tidak. Keunggulannya adalah ya dia real time dan mampu kasih insight yang cepat terhadap perubahan kondisi fisiologis pengguna. Saya rasa teman-teman dulu pernah dapat materi ini di kuliah umum PSKE dan bisa juga menggunakan pengukuran biomekanika. Jadi digunakan pengukuran ini dalam hal perancangan dan evaluasi sistem kerja, khususnya gimana manusia berinteraksi secara fisik dengan suatu sistem atau produk. Apakah produk yang dibikin itu bisa meningkatkan nilai reba atau rulanya, malah bikin capek atau emang sudah ergonomis dan berpotensi mengurangi tingkat kelelahan atau cedera. Nah, itu bisa diukur dengan biomekanika. Misal diukur RWL-nya, bisa diukur LI-nya, reba rula, dan lain-lain. Kalau dalam analisis yang ada di gambar ini, dia pakai motion capture. Jadi di sini dia bisa nge-capture koordinat dari respondennya, di mana koordinat ini nanti bisa sebagai acuan apakah sudutnya, sudut pengangkatannya itu sudah tepat atau tidak, apakah bisa meningkatkan cedera atau kelelahan secara biomekanika. Bisa tahu sudut sendinya, pola gerakannya, serta distribusi beban pada tubuh selayaknya kalau kita melakukan pengukuran biomekanika. Jadi kita tahu bebannya, angkatnya berapa, kemudian gayanya berapa. Nantinya dipakai untuk analisis efisiensi kerja, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Itu untuk pengukuran biomekanika. Untuk lebih memahami, silakan teman-teman baca paper berikut. Dan silakan tentukan indikator fisiologis apa yang digunakan dalam eksperimen, kapan pengukuran itu dilakukan, apakah itu real time atau hanya waktu tertentu di awal dan di akhir, dan adakah baseline-nya. Kalau ada, ceritakan tentang kondisi baseline tersebut. Masuk ke pengukuran yang terakhir, subjektif. Pengukuran ini merupakan metode yang didasarkan pada persepsi atau penilaian individu, sehingga data yang diperoleh mencerminkan pengalaman langsung dari partisipan. Biasanya pakai kuesioner, kayak yang kita lakukan sebelumnya. Beberapa kuesioner yang harus teman-teman kerjakan setelah eksperimen berlangsung, atau pakai wawancara. Asimpel mungkin bertanya, gimana setelah eksperimen ini, pusing nggak? Gimana setelah eksperimen ini, lelah nggak? Itu juga bisa dilakukan. Beda sama pengukuran objektif yang lebih based on sensor ataupun aparatus. Kalau pengukuran subjektif itu lebih ke aspek kenyamanan, tingkat kelelahan, serta persepsi atau feeling dari respondennya.
Dari segi waktu pelaksanaan, pengukuran subjektif umumnya dilakukan setelah eksperimen atau perlakuan selesai dilakukan. Sehingga dia sebagai responden bisa ngasih evaluasi berdasarkan pengalaman yang telah mereka rasakan. Setelah pakai VR, gimana perasaannya? Setelah menggunakan teknik manual, gimana perasaannya? Meskipun pengukuran subjektif ini rawan terhadap bias karena metode ini based on feeling dari respondennya. Tapi metode ini tetap sangat penting karena mampu menangkap aspek-aspek yang nggak ditangkap secara objektif. Secara objektif kan kita nggak tahu tuh feeling dari respondennya seperti apa. Mungkin memang heart rate-nya tinggi, tapi ternyata menurut dia nggak ngerasain capek. Mungkin menurut dia have fun aja, mungkin menurut dia seru-seru aja walaupun secara heart rate tinggi gitu. Nah, itu yang akan jadi bahan analisis teman-teman. Kenapa heart rate-nya tinggi tapi secara subjektif dia have fun aja gitu. Mungkin bisa jadi karena dia udah kebiasaan. Kayak misal tukang-tukang yang ada di lapangan gitu. Ketika mereka harus mengangkat beban yang berat, secara objektif kalau diukur mungkin muscle activity-nya tinggi gitu. Penggunaan muscle-nya tinggi, tapi ketika ditanyain capek nggak Pak? Nggak, biasa aja. Ya karena itu udah biasa mereka lakukan. Jadi itu akan jadi bahan analisis teman-teman. Oleh karena itu, pengukuran subjektif ini sering digunakan sebagai pelengkap pengukuran objektif dan juga performance ya, untuk kasih gambaran lebih komprehensif dalam suatu penelitian teman-teman. Ini beberapa pengukuran subjektif yang bisa teman-teman pilih. Saya rasa sudah pernah dijelaskan juga di kelas. Ada beban kerja bisa pakai NASA TLX. Kemarin yang sempat mungkin lihat ada kuesioner ini ngukur beban kerja multidimensional kayak misal tanya secara mental penggunaan proses berpikirnya gimana, secara fisik gimana, secara temporal gimana. Sudah ada angka Likert yang teman-teman bisa pilih dari 0 sampai 100. Kemudian ada RSMI yang lebih sederhana dalam mengukur effort mental. Ada SWAT dan juga workload profile juga. Sedangkan kalau kelelahan bisa pakai Karolinska Guinness Skill kayak di paper pertama. Untuk mengukur tingkat kantuk bisa juga fatigue assessment skill dan Swedish Occupancy Fatigue Inventory atau SOFI yang evaluasi berbagai dimensi kelelahan. Kalau di bidang perancangan produk bisa pakai Rebarula, Nordic Body Map, kemudian Rate of Perceived Discomfort, MBC Skill juga bisa dipakai untuk nilai tingkat kepercayaan diri pengguna dalam melakukan aktivitas tertentu. Nah, ini berbagai macam instrumen pengukuran subjektif yang bisa teman-teman pakai, yang sangat penting untuk melengkapi hasil pengukuran objektif teman-teman. Jadi bisa ditambahi dengan beberapa pengukuran subjektif ini. Jadi kira-kira teknik pengukuran mana yang akan dipilih? Jawabannya yang pertama adalah harus disesuaikan dengan variabel dependen yang ingin diukur. Apa yang mau diukur? Apakah emang mau mengukur heart rate? Ya pakainya heart rate. Kalau mau mengukur waktu ya nanti pakainya objektif pakai stopwatch gitu. Artinya pemilihan metode ini nggak bisa sembarangan tapi harus relevan dengan tujuan penelitian teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan pastinya komprehensif, sebaiknya tidak hanya pakai satu jenis pengukuran. Bisa dikombinasi antara performansi, objektif, dan juga subjektif. Hal ini karena masing-masing jenis pengukuran tersebut punya kelebihan dan keterbatasannya sendiri-sendiri. Ketika kita bisa pakai beberapa, maka akan saling melengkapi gitu. Dan yang ketiga, dengan menggunakan ketiga teknik pengukuran itu kita bisa juga bandingin hasilnya. Apakah ada persamaan atau ada perbedaan sekaligus validasi hasilnya. Kalau emang sama ya berarti saling mendukung. Kalau ada perbedaan
kita harus cari tahu, kita harus analisis dalam kenapa ada perbedaan antara pengukuran objektif, subjektif, dan performance. Sehingga bisa ningkatin keandalan, reliability, dan juga validitas dari penelitian yang teman-teman lakukan. Oleh karena itu, endingnya apa? Pemilihan teknik pengukuran bukan hanya soal teman-teman pilih teknik yang paling mudah, tapi tentang bagaimana menghasilkan data yang tepat, relevan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan at the end gitu. Oke, itu materi pada pertemuan 4 ini tentang pengukuran yang ada dalam design of eksperimen, khususnya di ergonomi dan perancangan produk. Ada 3, performansi, objektif, dan subjektif. Silakan teman-teman nanti pilih dari ketiga pengukuran ini untuk teman-teman terapkan di tugas besar teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengerjakan beberapa soal yang sudah ada dalam materi pada hari ini sebagai tugas yang nantinya akan masuk ke indikator penilaian teman-teman dan juga absensi kehadiran pada hari ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya materi pada hari ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.